Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sami'an basira. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyan dzakira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ya arhamar rahimin. Bismillah ala nafsi wa mali wa dini wa ahli. Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fima qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah selalu melimpahkan anugerah serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat berkumpul di majelis Dalailul Quran untuk melaksanakan pengajian kita sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang sebaik-baiknya. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan, terlebih-lebih pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita bersolawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kepada orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, terlebih-lebih kepada sahibul bait beserta dengan keluarga yang sama-sama insya Allah kita yang hadir malam ini, apabila ada di antara kita yang susah, Allah berikan kemudahan. Apabila ada di antara kita yang sakit, Allah berikan kesembuhan. Dan apabila ada di antara kita yang punya hajat, Allah kabulkan hajatnya. Amin Allahumma amin. Malam ini insya Allah bihaulillah wa quwwatihi kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran surah Al-Waqi'ah. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berniat kepada Allah agar duduk kita di majelis ini tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ata'allama
في هذا المجلس لله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quranul Karim, yaitu pada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-25. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Yang sekira-kira makna daripada ayat itu adalah mereka as-sabiqun tidak mendengar perkataan yang sia-sia di dalam surga, maupun perkataan yang menimbulkan dosa, melainkan mereka golongan as-sabiqun mereka mendengar di dalam surga ucapan salaman salama, selamat 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 wahai golongan as-sabiqun. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya kita pernah mengkaji bahwa nanti di hari kiamat manusia terbagi menjadi 3 golongan. Pertama, golongan as-sabiqun, golongan yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Yang kedua, golongan ashabul yamin. Dan yang ketiga, golongan ashabus shimal ataupun ashabul mas'amah. Lalu kemudian di ayat berikutnya kita mengkaji bahwa as-sabiqun itu mereka mendapatkan nikmat di dalam surga. 3 nikmat. Yang pertama, Allah berikan kepada mereka buah-buahan sesuka hati mereka memilih mana yang mereka inginkan. Terima kasih sebelumnya. Kemudian nikmat daging burung yang mereka inginkan ada di dalam surga. Yang ketiga, nikmat bidadari yang bermata indah dan bertubuh indah, khusus disediakan Allah bagi orang-orang yang as-sabiqun. Siapa as-sabiqun? Mereka adalah orang-orang yang dari mulai masa mudanya tidak pernah berbuat dosa. Andai kata berbuat dosa, langsung meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di akhir hidup mereka pun ditutup dengan akhir hidup yang baik. Itulah as-sabiqun. Lalu kemudian di dalam ayat ini, ayat yang ke-25 dan 26, ada tambahan nikmat bagi orang-orang as-sabiqun di dalam surga, yaitu mereka tidak pernah mendengar perkataan yang sia-sia ataupun perkataan yang mengundang kepada dosa. Di dunia ini mungkin banyak ucapan-ucapan seseorang yang membawa kita untuk berdosa, ucapan-ucapan yang menggiring kita untuk ikut berbuat dosa, perkataan-perkataan fahisah, perkataan-perkataan yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya, perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang kotor. Nah, mereka as-sabiqun di dalam surga tidak pernah mendengarkan ucapan yang seperti itu. Lalu ucapan apakah yang mereka dengar? Begitu mereka masuk ke dalam surganya Allah, mereka mendengar ucapan illa qilan salaman salama. Selamat datang wahai hambaku, kata Allah. Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengucapkan selamat datang kepada golongan as-sabiqun. Dan di dalam surah Yasin pernah kita mengkaji
Allah menyambut mereka dengan ucapan salamun qawlan mir rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Sama, selamat datang kata Allah. Nah, ucapan seperti itu diberikan Allah kepada golongan as-sabiqun as-sabiqun. Maka adapun hikmah yang bisa kita ambil daripada ayat ini adalah perbanyaklah mengucap salam ketika di dunia agar Allah Subhanahu wa taala menyambutmu dengan ucapan salam. Lima hikmahna sian ayat naona. Menurut ulama-ulama fuqaha, ulama-ulama ahli fikih, mereka mengatakan bahwa mengucap salam ketika bertemu dengan seseorang hukumnya adalah sunnah dan menjawab salamnya itu hukumnya adalah wajib. Ketika liqa dengan seseorang, bertemu dengan seseorang, assalamualaikum, sunnah, dapat pahala. Lalu yang mendengar ucapan itu, mereka wajib menjawabnya waalaikumsalam. Atau bahkan seseorang menitipkan salam kepada kita, wahai fulan, si A kirim salam kepadamu, maka wajib kita jawab. Biasa nantong kirim salam si anu jod palaning kalak, oh nani mudo. Padahal wajib menjawab ucapan salam walaupun dikirim oleh seseorang salam itu. Apa yang kita ucap? Alaika wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ima jawabannya. Kirim salam si fulan, alaika wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atasmu dan atasnya keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, nama nitipkan salami mendapat keselamatan, dan yang mengirimkan salam itu pun kita doakan mendapatkan salam balik dari kita yang dititipi salam oleh seseorang. Hukumnya wajib juga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, absus salam, tebarkan kamulah salam, ucapkan kamulah salam. Karena nantinya orang-orang yang sering menebarkan salam ketika di dunia, maka Allah akan menyambutnya ketika berada di yaumil akhirah. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salaman, 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 kata Allah, karena orang ini sering mengucap salam. Para ulama menjelaskan bahwa ada beberapa keutamaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang sering mengucapkan salam. Yang pertama, mendapatkan pahala sunnah mengucap salam. Yang kedua, mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sia-sia ketika kita mengucap salam, kita mendapat rahmat dan kemuliaan dari Allah. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Yang ketiga, menghapuskan dosa. Orang-orang yang sering mengucap salam, Allah hapuskan dosanya lewat ucapan salamnya itu kepada seseorang. Yang keempat, mendapatkan keselamatan. Jelas, karena yang diucapkan pun adalah keselamatan. Dan yang kelima, adaban sebagai sopan santun, sebagai adab kita kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang sudah hampir hilang salah satu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyebarkan salam. Hampir mawe Allah. Ketika bertemu ucap salam, ketika berpisah ucap salam, ketika masuk rumah seseorang ucap salam, ketika masuk rumah tu bakas niba sendiri ucap salam. Kan hampir hilang di akhir zaman. Maka hidupkan kembali absus salam, tebarkan kembali salam itu agar kita mendapat keselamatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti puncaknya agar kita mendapat salam balik dari Allah, salaman salama. Ini salah satu akhlaknya orang-orang yang as-sabiqun as-sabiqun. Mereka selalu tidak pernah meninggalkan ucapan salam. Jadi lebih baik daripada
selamat datang. Daripada misalkan selamat na lain mana ucapan, lebih baik assalamualaikum. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Karena assalamualaikum menurut ilmu nahu ada isi alif lamna. Alif lamnya itu menunjukkan semua bentuk keselamatan didapat oleh orang-orang yang mengucap dan orang-orang yang menjawab salam. Aima hebatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bagaimanakah cara kita agar supaya nanti mendapatkan salam daripada Allah Subhanahu wa taala? Faqala al-ulama'ul mufassirin, berkata para ulama-ulama ahli tafsir, ada 3 cara agar kita mendapat salamnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sering menebarkan salam di mana kita. Insyaallah dengan cara seperti itu kita akan mendapatkan salam langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, mereka adalah orang-orang yang pernah langsung mendapat salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata para ulama, sering mengucap salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan seperti mungkin nebeni abang anda Haji Ermin, ya Rasulullah salamun alaik, ucapan salam. Atau as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Perbanyak mengucap salam. Orang-orang yang sering mengucap salam kepada Nabi, maka Allah pun nanti akan menyambutnya dengan ucapan salam. Alhamdulillah, di pengajian tahun sebelum mengaji diucapkan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bukti bahwa kita mengkaji dan berusaha mengamalkan apa-apa yang kita pelajari. Ini bapak mai. Salah satunya as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Baca-baca. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Atau assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Boleh. Lalu yang ketiga, agar supaya Allah menyambut kita dengan ucapan salam. Nah, ini poin yang paling sempurna, yaitu menyempurnakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sempurna imannya kepada Allah, orang-orang yang sempurna ihsannya kepada Allah, maka Allah akan menyambutnya dengan ucapan salam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang disebut dengan orang yang sempurna imannya kepada Allah? Sendia dona sempurnai iman ke Tuhan. Agar supaya kita mendapat salam khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Nabi kita dalam sebuah hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastakmilu al-'abdul imana hatta takuna qillatu syai' ahabba ilaihi min kathratihi wa hatta yakuna alla yu'rafa ahabba ilaihi min ay yu'rafa. Tidak sempurna iman seseorang hamba sehingga sedikitnya sesuatu itu lebih dia senangi daripada banyaknya sesuatu itu, dan sehingga tidak dikenal lebih dia senangi daripada dikenal. Jadi dari hadis Nabi ini ada 2 tanda seseorang itu sempurna imannya. Pertama, qillatus syai' ahabba ilaihi min kathratihi. Sedikitnya sesuatu lebih ia sukai daripada banyaknya sesuatu. Artinya sedikitnya dunia lebih ia sukai daripada banyaknya dunia. Sedikitnya harta lebih ia sukai daripada banyaknya harta. Sedikitnya epeng lebih ia sukai daripada banyaknya epeng. Ialah kalau sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di yaumil akhirah mereka banyak menyesal ketika melihat orang-orang miskin mudah masuk ke dalam surganya Allah. Nabi Sulaiman kan orang terkaya, paling kaya, tetapi iman Nabi terakhir belakangan masuk surga. Asal karena banyak persoalan harta.
Nabi Sulaiman. Padahal hartanya disedekahkan, diinfakkan, tu umat, tu ala. Tapi tetap saja, maka orang-orang yang ingin menyempurnakan imannya, mereka lebih senang sedikit daripada banyak. Palilehin Tuhan tiba, laku jangal niba 500.000 sadarion, lebih engkau senangi daripada dapat kau tuari 1 juta. Ina sempurna mo iman mo. Allah, kita kan indah, harus lebih banyak sesuatu itu daripada sedikit. Dapat sadarion 200, encokot angkon 300, encokot angkon 500, encokot naik angkon 1 juta, cokot naik 1.500.000, cokot naik 2 juta. Imadah tanda-tanda kita masih jauh daripada kesempurnaan iman kepada Allah. Padahal ini poin utama agar kita mendapatkan salamun qaulan mir rabbir rahim, ucapan salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Isi mampu songoni, ya palan-palan, mudah-mudahan akhirnya semakin dewasa pamatang, semakin dewasa umur, maka ia akan semakin berpikir bahwa sedikit itu lebih baik daripada yang banyak. Ia akan semakin berpikir bahwa sedikitnya hasil dunia itu lebih ia senangi daripada banyaknya hasil dunia. Aso proses nabahat dari mana tujia kemana on mapersapa-sapaan ni Allah di alak-alak na kayo-kayo, alak-alak na maripengi. Tuji bengko hartomi ngunjia dapat ko dari mana kemana. Silokah kon Tuhan, oke. Sebagian lagi diinfakkan Tuhan, oke. Sebagian lagi dimakan keluarga, oke. Sebagian lagi dimakan sendiri. Seluruhnya ditanya oleh Allah. Beda-beda marsapa Tuhan, malaikat-malaikat dihita ang walak-alak na miskin mang parjoli seruguan menikmati buah-buahan nankinan. Lalu kemudian yang kedua, tanda seseorang itu sempurna imannya, alla yu'rafa ahabba ilaihi min ayyu'rafa, bahwa tidak dikenal lebih ia sukai daripada dikenal. Itulah kesempurnaan iman. Dia tidak dikenal kesolihannya, ketakwaannya kepada Allah, lebih ia senangi daripada terkenal kesolihannya, ketakwaannya, karomahnya, maunahnya, ibadahnya, zikirnya. Alak-alak na masih songoni, alak-alak na mencari muka kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, marsidokah mayatuala. So dikenal, agar dia dikenal bahwa dia orang yang rajin bersedekah, membantu orang, senang agar supaya dikenal bahwa dia ini orang yang sering membantu orang lain. Ang wala na sempurna iman na indah, sip-sip doya songoni, biarlah Allah yang mengenalnya. Walaupun seluruh makhluk Allah tidak mengenal kebaikan-kebaikannya. Ima sobahat nabusan nari, ulama-ulamay monjab kalay marsi monjab. Artina aha, solang itandayalak, solang ibotoalak bahwa alay alak-alak na donok tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inti hikmah daripada ayat ini, apabila kita ingin mendapatkan ucapan salam dari Allah, pertama tebarkan salam kepada siapapun. Yang kedua, sering ucap salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, apabila kita mampu sempurnakan iman kita dengan cara sedikitnya sesuatu lebih disukai daripada banyaknya sesuatu, dan tidak dikenal lebih disukai daripada dikenal. Makanya Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam Malenceng Sotik, beliau mendokon ma ahabballahu ahabbas syuhrah, ma sadaqallah ahabbas syuhrah. Tidak benar niat seseorang itu ikhlas karena Allah apabila masih ada di hatinya ingin terkenal. Artinya masyhur naik ang urang dopi di hati-hati ni sada-sada lagi ndate sempurna keimanan menurut hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis na sadaon na bahado betong hadis na lain kan, artinya palita tiop hadis na sadaon imatando kesempurnaan iman. Illa kilan salaman salama, maka kita nanti di surga
pasti mendengar ucapan salam apabila kita mampu memperbuat yang 3 perkara itu. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan menambah ilmu dan amal ibadah di kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah malam Jumat yang akan datang kita khotoman Al-Qur'an. Malam Jumat berikutnya baru kita sambung. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Selesai cerita as-sabiqun cerita apa dua ada mana gitu ashabul yamin. Ala hazihi niyah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه وصل على سيدنا محمد عدد ما صلي عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العالية من اندرجت النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت. وسلم تسليما كثيرا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا وأهلنا من أمة سيدنا محمد يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في تلاوتنا وبارك لنا في تفسيرنا وبارك لنا يا الله في أهلنا وأولادنا وبارك لنا في هذا البيت وبارك من صلى في هذا البيت وبارك من يقرأ القرآن في هذا البيت وبارك لنا يا الله من ذريتنا وذرية أهل البيت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تقبل الله منكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله